Di ngarepku iki, di depanku nih ya, ini pemasangan kaca film 3M Black Beauty. Kita lihat hasilnya guys, bintik-bintik rata ya. Nah ini ceritanya nih, nah, pasangan kalau kayak gini ya Allah, nih bintiknya nggak karu-karuan nih, bukan cuma satu nih, satu masyarakat ya kan, banyak sekali bintiknya. Kayak bintang di langit ya, indah berseri. Bisa dilihat itu terjadi di semua permukaan kacanya. Ini pemasangan kaca film depan ya, jadi kita harus ganti kaca film ini. Tapi nggak usah heran, ini pasanganku dewi ya. Jadi kenapa bisa seperti ini, nanti kita cerita sambil lihat cara kerja saya masang kaca film depan 3M Black Beauty mobil truk. Oke, ini sebelum kita membuat pola, kita bersihkan dulu kaca luarnya ya, pastikan terbebas dari debu atau setidaknya mengurangi lah. Jadi ini ceritanya kita mengganti ulang karena pemasanganku yang lama ini wah hancur berantakan ya. Jadi sebelum dikomplain customer, kita komplain dulu. Ini yang punya mobil sih belum tahu. Jadi untuk jaga image ya, jaga nama, ya ndang tak ganti mumpung durung dikomplain wonge. Aja ngenteni dikomplain. Lah ngenteni dikomplain, wah pencemaran nama baik. Isin rek. Oke, ini tinggi kacanya 78 saya potong tadi. Untuk mobil elap truk 78. Oke, jika teman-teman punya potongan yang lebih irit, silahkan komentar di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat di sini anginnya cukup kencang, maka kita harus siapkan lakban ya, sebetulnya harus kita siapkan lakban. Nih saya gunakan potongan kaca filmnya. Karena aku nggak siap lakban, saya gunakan kaca film ini ya untuk merekatkan, biar nggak terbang-terbang. Oke, untuk sudutnya seperti biasa kita potong seperti ini ya, kita potong sudutnya. Nah, supaya nggak mengambang, kalau nggak dipotong mengambang ya. Dan untuk tepinya kita potong press karet. Dan untuk bagian bawah dan atas nggak perlu kita potong ya, supaya nanti bagian tepinya tuh nggak keriput ketika terkena panas. Oke, coba kita panasin. Jadi perlu teman-teman ingat ya kan, untuk teman-teman yang masih pemula, plastiknya harus berada di luar, jangan di dalam, jangan sampai terbalik. Nanti kalau kita terbalik itu bisa menyebabkan baret-baret ya kaca filmnya, karena kita nanti melakukan, karena pada saat kita manasin lantas kita gosok itu bisa berpotensi baret. Makanya usahakan jangan sampai terbalik, karena ini pemasangannya di luar ruangan dan banyak debu. Jadi ketika saya selesai manasin, saya hindarilah untuk menggosok. Jika teman-teman ingin tetap menggosok, silakan digosok dalam kondisi yang sudah dingin, jangan baru terkena panas baru digosok. Itu bisa menyebabkan flek ya. Contohnya seperti ini, setelah dipanasin langsung digosok, itu ngeflek. Jadi kita panasin. Nah, setelah mereda panasnya baru kita gosok. Itu lebih aman untuk menghindari flek ya. Nah, jadi saya sudutnya sini saya potong, sama tepi saya potong supaya nggak ngambang. Kalau mengambang tuh kaca filmnya mudah menegang, repot. Oke. Ini saya potong secara vertikal ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu vertikal ya,
silahkan dilihat di playlist saya. Dan untuk lebih detailnya cara manasinya, untuk teman-teman yang masih baru pertama kali belajar, silahkan diobok-obok playlist saya, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya, silahkan diklik link playlistnya. Nah, enaknya kalau kita nggak potong itu nggak mudah keriput bagian bawahnya. Berbeda jika kita potong ya, tentu akan lebih keriput bagian tepinya, dan itu bisa menyulitkan kita ketika masang. Dan untuk Isuzu Elf ini saya pokoknya recommended lah ini buat teman-teman yang masih pemula, nggak ada kendala. Yang penting kita pelajari cara manasinya dulu, baru kita tampil di mobil truk ini. Oke. Nah, untuk bagian ini yang terpotong ada gelembungan, kita harus hati-hati karena ini rawan keriput. Jadi usahakan jangan terlalu panas. Nah, kalau terlalu panas nanti keriput ya. Kalau untuk bagian yang tidak terpotong seperti ini, di karetnya aman, tidak mudah terbakar. Oke, selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman cara manasinya. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Oke, ini sudah selesai manasnya ya. Lantas kita potong bagian tepinya seperti ini. Nah, begitu juga kita potong bagian bawah. Oke, perlu teman-teman ketahui ketika kita masang kaca yang berbingkai karet seperti ini, jadi kita harus perhatikan dulu karet bagian dalam dan luar. Contohnya seperti ini karet bagian dalam melengkung seperti ini ya. Nah, dengan karet luarnya lebih rendah, artinya karet dalamnya itu lebih tinggi. Jadi kalau seperti ini kita ada punya dua pilihan, dan yang pertama yaitu kita potong karet bagian dalamnya untuk mengurangi karetnya supaya kaca filmnya itu bisa masuk, dan yang kedua kita kurangin kaca filmnya supaya tidak terlalu masuk ya kan, atau kaca filmnya ngepas kita sesuaikan dengan karet bagian dalam. Tapi kita lihat dulu apakah alat saya bisa masuk. Caranya kita masukkan alat kita di bagian karet dalam ini ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat dari luar. Nah, seperti ini. Apakah alat kita bisa mentok? Jika alat kita bisa mentok, berarti karetnya itu artinya longgar ya, karet dalam. Kita bisa tanpa mengurangi kaca film juga bisa masuk berarti artinya. Tapi saya sarankan mending dikasih jarak seperti ini aja ya. Tapi ini terlalu lebar. Jadi jaraknya kasih 2 mili aja supaya tidak terlalu mentok dan nanti memudahkan kita dalam menyerap airnya ya. Karena kalau terlalu ngepres nanti tisunya nggak bisa masuk juga repot. Dan untuk yang bagian melengkung ini saya coba kurangin karet bagian dalam supaya kaca filmnya bisa penuh, nggak ikut melengkung nanti ya kan. Jadi kita pasang secara penuh aja supaya rapi. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya. Oke, jadi kita proses pemasangannya ya, sambil kita ceritakan kenapa ini bisa bintik-bintik sebanyak ini di semua permukaannya kaca, di semua permukaan kaca ya.
Kita bongkar dulu. Jadi ceritanya ini mobil ini setelah cat, habis ngecat itu kacanya terkena cat, nah, menempel di kacanya. Tuh, setelah saya mati ini berupa cat mobil ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada cat mobil. Oh, bintiknya jadi nempel. Jadi kemarin itu kasusnya kan saya raba itu bersih karena ini kaca baru, makanya cukup saya raba dan tidak saya kikis menggunakan pisau. Ternyata ini walaupun kacanya baru, mobilnya habis dicat, alhasil seperti ini ya kan. Jadi kalau kerja itu jangan dikira saya kira bersih, jangan ya. Kita pastikan bahwasanya permukaannya kaca itu benar-benar bersih, jangan pakai kira-kira. Oke, lanjut kita pemasangannya ya. Ini saya bongkar dulu. Nah, sudah. Lantas saya pastikan sekali lagi, tapi saya rasa catnya itu udah menempel ke kaca film yang pertama tadi ya. Aduh. Buat teman-teman, pastikan karetnya ini bersih. Caranya dikuas menggunakan kuas ya, disemprot menggunakan kuas sampai bersih lumpurnya. Karena ini kemarin sudah kita lakukan proses seperti itu, jadi kita sekarang nggak perlu mengulang. Hanya saja kita pastikan permukaan kacanya ini nggak ada catnya. Oke, saya khawatir masih ada yang tertinggal, jadi saya bersihkan sekali lagi ya. Kemarin saya terlenanya di sini nih, nggak saya kikis menggunakan pisau. Mentang-mentang kacanya baru, saya langsung main apa? Main, oh iya, lali. Oke teman-teman, ya sekali lagi nih, kita kalau masang kaca depan tuh kasih handuk ya kan. Nah, supaya airnya itu ya enggak lepotan kemana-mana, itu bisa menyebabkan korsleting nanti ya, atau trouble. Jadi kita tutup pakai handuk seperti ini biar aman. Oke, kita lanjut membersihkan kacanya ya. Dan untuk karetnya sebelum kita bersihkan menggunakan wiper ya, menggunakan wiper seperti ini, nah, kita lap dulu menggunakan tisu seperti ini, nah, supaya ini benar-benar terbebas dari debu, setidaknya meminimalisir lah ya. Nah seperti itu. Seperti ini. Setelah itu kita tutup pintunya, jangan lupa karena ini masanya di ruangan terbuka ya, dan banyak sekali debu, jadi kita tutup sepion-sepion. Ingat, pokoknya media apa saja yang sekiranya menyentuh kaca film kita bersihkan. Semuanya ya? Sip. Insya Allah aman. Oke, kita bersihkan ya, kita gunakan tisu seperti ini. Nah, saya menggunakan tisu tidak kanivu ataupun kain, karena apa, tisu ini lebih bersih daripada kain dan kanivu. Oke, kita bersihkan dulu ya. Spionnya kalau bisa dibuka sih idealnya dibuka ya, supaya nggak mengganggu, kadang truk ini susah. Oke, kita pastikan benar-benar bersih. Nah, untuk bagian tepis ini silahkan ditarik ke atas, nggak apa-apa. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk area yang tidak terjangkau, kita gunakan scraper kecil nih ya, untuk menjangkau area bagian dalam karet. Nah, seperti ini. Tuh. Ingat, dilap dulu menggunakan tisu ya. Tisunya jangan sampai brodol, nanti kalau brodol ya hancur,
bisa tertinggal di kaca, itu menyebabkan masalah baru. Sebelah sini juga. Nah, untuk area sini kita bersihkan menggunakan scraper kecil ini. Oke, dan sisanya saya finishing menggunakan tisu ya, dengan cara dilipat seperti ini, tisunya dipadatkan tisunya ya. Nah, usahakan satu arah, jangan sampai berhenti supaya debunya ya enggak mandek-mandek ya. Nih. Pelan-pelan saja. Itu juga sebelah sini. Nah, saya finishing. Nah, saya kira sudah bersih. Coba di bawah spion ini, karena kita jangkaunya agak susah, makanya kita harus lebih berhati-hati ya untuk bagian bawah spion. Oke, saya intip, nggak ada air yang tertinggal, dan saya rasa ini sudah bersih. Untuk sudutnya silakan disemprot dulu, nah, supaya turun. Nanti kalau sudutnya ini nggak ada air, lengket ya, kita semprot merata. Dan seperti biasa bagian atas jangan disemprot gini, nanti turun debunya ya. Semprot tipis-tipis saja bagian atasnya, barulah kita buka. Karena ini ruangannya tidak mendukung, maka pemasangannya tidak saya rekam ya teman-teman. Oke, jadi ini setelah kita gosok nih ya, kita lihat. Nah, hasilnya sih ya jauh lebih bagus lah dari yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi aduh, remuk. Jangankan yang punya mobil, saya sendiri yang masang aja gilonya bang, ya kan. Bintik kok sak koco, nggak lumrah ya kan. Jadi ini 3M Black Beauty 40 ya teman-teman ya. Kalau di sini ya karena mayoritas ini juragan semangka, jadi truknya itu saya yang menghandle tuh 3M semua ya. Kaca depannya ya, semoga di tempat-tempat kalian tuh truk-truk sini masanya 3M, jadi lebih enak. Untuk 3M ini satu kaca depan ini saya bandrol karena ini unitnya banyak ya, saya kasih murah-murah 600.000. Dan untuk dua pintunya ini pakai kaca film merek Super Black 200.000, jadi ya 800 lah, murah meriah. Oke, sebelumnya kita pastikan bersih dulu dari pasir dan debu supaya itu enggak baret ketika kita gosoknya pakai rakel atau scraper ya. Saya biasa membersihkannya sampai 2 kali, boros tisu ya, tapi lebih aman dan lebih recommended buat teman-teman yang bawaannya ke susu ketika gosok. Jadi saya gosoknya pakai scraper seperti ini ya, Gen 9 nih. Nah, kalau kita ke susu gini insya Allah lebih aman ya, karena sebelum kita gosok kita lap dan kita pastikan alatnya itu halus dan rata. Caranya gimana ya, digosok pakai amplas ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian dalam ini kan nggak jangkau, saya gunakan scraper kecil. Jadi teman-teman wajib punya scraper kecil ini ya, karena kalau nggak punya ya ngeluh dewe. Nah, setelah itu bagian bawah juga seperti itu. Tuh, bagian bawah angel bisa ding. Oke, pelan-pelan. Nah, untuk sudutnya pelan-pelan. Setelah itu kita guys, apa jenenge, diserap pakai tisu ya bagian bawahnya untuk mengangkat air. Nah, mengangkat air seperti ini diserap pakai tisu. Bagian atasnya saya rasa sudah. Nanti kalau balik lagi airnya, khawatirnya tuh baliknya nggawa debu ya. Jadi itu
Kalau bawa debu ya alamat bintik-bintik lagi. Oke, ini sudah selesai. Lakukan cara tersebut di sisi yang lain semua ya. Oke, jadi kita lihat hasilnya ya, yang kita pasang tadi. Oh, mantap guys, ya kan? Nah, nggak ada bintik-bintiknya. Teh masih dincep nih langsung ya kan? Nah, jadi kita kalau pojoknya itu nggak dilingkar mengikuti karet dalam, jadinya rapat bagian sini. Tuh bagian bawah. Jadi tadi saya kasih jarak sekitar 2 mili aja bagian sini. Ketika dipasang pas center nanti hasilnya rapat ya. Dan bagian tepi saya kasih jarak sedikit aja, 1 milian lah atau 2 mili. Mantap hasilnya. Orang benjut kayak mau ya, mau ya gilonya bang. Remuk guys. Ini kacanya berjamur. Jadi kita butuh pemolesan kaca ya karena berjamur. Nah, merek 3M nya ini ya masih. Jadi untuk menghapus 3M jika merasa terganggu silahkan pakai sabun colek atau bensin atau apa aja yang pokoknya mengandung alkohol atau scrub intinya. Yus gitu aja infonya dariku ya tentang tips cara pasang mobil elep kaca depan, yaitu potong vertikal dan usahakan ojo bintik-bintik kayak aku merek ya. Yus, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain dan subscribe, like, dibagi-bagikan ke tetangga lah pokoknya. Yus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono